Hikmah 99. Faqatuka laka dhatiyah wa wurudul asbabi mudhakkiratun laka bima khafiya alayka minha wal faqatul dhatiyatu la tarfa'uha al-awarid. Faqatuka, fakirnya engkau kepada Allah, butuhnya engkau kepada Allah, itu bangsa dzatiyah, bangsa zat. Artinya total, sama sekali tidak bisa tidak butuh per detik. Ai idza thabata anna ni'mata yil ijadi wal imdadi lazimatani laka wa annaka fi dhatika adamun laulahuma fal faqatu idzan dhatiyatun laka wal idtiraru lazimun liwujudika lihtiyajika ilal maula fi ibtida'i wujudika wa fi idamatihi alayka, lakin hadzal idtiraru yakhfa ala ghalibin nas wa yaghfuluna anhu. Yakni idza thabata, apabila telah thabit, telah tetap bahwa dua nikmat ijad dan imdad ini lazimatani, kedua-duanya tetap laka bagi kamu. Wa anaka, dan sesungguhnya engkau fi dzatika, di dalam zatmu, adamun, hakikatnya adam, tidak punya kemampuan sama sekali. Laulahuma, seandainya tidak ada al-ijadu wal imdad. Fal faqatu, maka fakir, butuh kepada Allah. Idzan, kalau begitu, dzatiyatun, adalah bangsa zat laka bagi kamu. Wal idtiraru, dan sangat butuh, lazimun, tetap, liwujudika, bagi wujudmu, lihtiyajika, karena butuhnya engkau, ilal maula, kepada Tuhan, yakni Allah, fibtidai wujudika, di dalam permulaan wujudmu, wa fi idamatihi, dan di dalam melanggengkannya, alaika, kepadamu. Lakin akan tetapi hadzal idtiraru, idtirar itu rasa sangat butuh, yakhfa, samar, ala ghalibin nas, atas kebanyakan orang, wa yaghfuluna, dan mereka lalai, anhu, darinya, idza damat alaihim sihhatu abdanihim. Masyaallah, apabila terus menerus bagi mereka badannya sehat. Memang iya, orang kalau sehat biasanya lupa kalau dia ada tetesan madad dari Allah Ta'ala per detik yang membuat dia sehat. Begitu juga orang yang sedang banyak rezeki, wa kathrati amwalihim, yang banyak hartanya. Orang kalau banyak rezeki lupa bahwa per detik tetesan rezeki yang rutin buat dia itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya munculnya itu ingatan kalau sakit bagi yang sehat. Begitu sakit, baru sadar itu. Makanya sakit itu tidak enak, tapi boleh dibilang sakit itu mirip-mirip utusan Tuhan untuk mengingatkan orang. Mirip-mirip syekh, mirip guru, mirip da'i, mirip nasih, pemberi nasihat. Dan kalau kita sedang lalai, kita dengar nasihat atau kita baca hadis, baca kalam ulama salihin, kan tersadar. Nah, kalau sakit ini mirip itu, seperti penasehat tapi bentuknya aja yang beda. Orang langsung ingat, ya Allah. Apalagi kalau sakitnya berat, ya, nasallallahu salama wal afiyah. Apalagi kalau sakitnya yang sudah dipercaya oleh masyarakat sebentar lagi mati. Itu orang ahli masih langsung khair, langsung jadi baik gitu. Datang ke dokter, dibilang, ini hasil cek bapak ini umurnya tinggal 1 bulan.
Wish, kontan jadi ahli ibadah itu. Ingatannya mati terus. Gak pernah ingat kuburan, jadi ingat kuburan terus. Gak pernah ingat Rasulullah, wali-wali, jadi teriak-teriak manggil Nabi, manggil wali. Bisa jadi yang asalnya gak percaya tawassul jadi ahli tawassul gara-gara Rasul yang berbentuk marad, gara-gara syekh mursyid yang berbentuk sakit ini. Hebat sakit itu. Kalau saya merenung tentang al-amrad, ada a'zam nasih lil ghafil. Orang mutakabbir yang dinasehati ahlu tarbiyah, yang kelasnya profesor lah, profesor ilmu tarbiyah, nggak sembuh, kena penyakit yang mematikan, sembuh hilang sombongnya itu. Gara-gara ketakutan, umur kamu tinggal 7 hari, hilang kibirnya itu. Allah nasallallahu salamah wal afiyah. Karena itu kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hilangkan penyakit hati saya, tapi jangan lewat sakit. Sadarkan saya tanpa peringatan-peringatan yang keras. Sebab itu saya pernah baca di kalam ba'du masyayikhina ahlu tariqah al-alawiyah, lupa saya Alwi bin Syihab apa siapa, ahadul habaib yang biasa saya mutola'ah itu, ada pembahasan begitu memang. Kalau Allah Ta'ala menghendaki si fulan ini menjadi rajul saleh, kemudian dengar nasihat dari para ulama-ulama, wali-wali, enggak sadar-sadar, baca kitab enggak sadar-sadar, ana arwi bil ma'na la bil lafaz, kemudian baca ayat-ayat Quran tidak sadar-sadar, itu biasanya Allah Ta'ala mengirimkan ke dia satu di antara dua hal atau dua-duanya, tergantung beratnya penyakit hatinya. Bisa jadi Tuhan kirim utusan yang berbentuk penyakit, atau waliyadzubillah Tuhan kirim utusan yang berbentuk musibah. Ini nantinya si amrad dan masaib ini, satu, membersihkan dosa-dosanya di masa lalu, dua, menjadi mursyid, mendatangkan irsyad, pendidikan buat dia, sehingga penyakit hatinya yang berbentuk kibir atau penyakit apapun hilang secara otomatis dan cepat. Wah, saya sering lihat itu. Mulai penyakit marah-marah, penyakit keras hati. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, al-hadd, ghiladzul qulub, al-kibr, al-ujub, ar-riya, malah penyakit yang paling top, hubbud dunya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Hilang itu. Karena penyakit yang mematikan, habis. Nggak usah penyakit yang mematikan, kena stroke atau penyakit lumpuh atau apalagi penyakit yang waliyadzubillah kanker. Allah nasallallahu salamah. Serem bahas begini ya. Kita bahas begini nih, saya baca kitab, Anda mendengar pakai telinga, itu Allah kan yasma kan. Allah Ta'ala yasma'una fi kulli waqtin wahin. Wa na'udzubillah, jangan sampai saya dan Anda diberi utusan-utusan yang bentuknya penyakit atau musibah. Nasallallahu salamah. Kita ingin sadar dengan membaca kalamul imamain, hati kita sofi dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, nurani kita bersih dengan membaca kalamul habaib. Jangan pakai yang nggak enak lah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah insyaallah. Kalau ingin begitu, memang katanya kalau kita tidak ingin disadarkan dengan al-amrad wal masaib, ya cepat-cepat jadi orang baik, cepat-cepat jadi orang saleh. In kunta mutakabbiran, hilangkan kibir Anda. Kalau penyakit Anda kikir, hilangkan kikir Anda. Bakhil itu kena penyakit mematikan, berubah jadi khair. Bisa wasiat dia, ini tolong nanti sedekahkan, apalagi dengar hadis dawu mardakum bisadaqah, al-bakhil yukhrij fulusuh, karena dia ingin sembuh dari penyakitnya. Wallah, itu sudah jurus pamungkas pendidikan itu, al-amrad wal masaib.
Tapi ya jangan sampai kita sadarnya dari sana ya. Ya Allah. Allah yashfina wa iyyakum min jami' amradil qulub wa yahfazuna wa iyyakum min al-masa'ib wal amrad fi lutfin wa afiyah bila mihnah dunyan wa ukhra 'ala ad-dawam ya rabbal alamin bi jahi sayyidina maulana Muhammad. Jadi begitu. Siapa-siapa yang ingin menjadi orang saleh tanpa banyak penyakit dan tanpa banyak ujian, cepat-cepat perbaiki penyakit hati Anda dengan mengamalkan Al-Quran, wal hadith, wa kalamul masyayikh. Sebab kalau tiga ini tidak kita indahkan, kita tidak peduli dengan ayat Quran, dengan hadis Rasul, kalamul ulama, kita berleha-leha, bernanti-nanti, dan nantilah tunggu umur 40. Menjamin nanti umur 40 itu siapa? Nantilah kalau saya sudah tidak bekerja, saya baru akan jadi orang baik. Ini orang yang bernanti-nanti ini biasanya naudzubillah lagi nih. Sebelum tobat sudah habis umurnya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Jadi jangan menunda-nunda taubah. Jangan menunda-nunda perubahan dari tidak baik menjadi baik, supaya Allah Ta'ala tidak mengirimkan di dalam kehidupan Anda jurus pamungkas. Wa hadza musyahad. Jurus pamungkas pendidikan itu sudah saya katakan di depan adalah al-amrad wal masaib. Hadza musyahad. Perhatikan keluarga Anda, perhatikan teman-teman Anda, perhatikan orang-orang di kota A, kota B, perhatikan aja kehidupannya. Sebab setiap orang itu tidak ada yang terputus dari Tuhan. Semua. Mau orang baik, mau orang buruk, mau mukharrab, mau muba'at, itu semua terhubung dengan Tuhan. Tinggal rezeki masing-masing. Si fulan ini ditakhsis oleh Allah Ta'ala akan menjadi ahlul khair apa ahlul syar. Kalau ditaksis menjadi ahlul khair, Anda lihat hadza fulan qad qara al-kutub, ta'allam kadza wa kadza, tapi tetap aja hatinya enggak baik-baik. Anda perhatikan ya. Nah, nanti di akhir-akhir kejadian apa? Berubah menjadi safi, berubah menjadi salah. Fa'alam bi anna Allah Ta'ala anzala lahu jurus pamungkas. Bahwa Allah yurid dia menjadi ahlul khair. Karena itu Allah turunkan itu. Tanpa suudzon ya. Jangan suudzon bahwa fulan diberi penyakit karena Allah mau menjadikan dia orang baik. Belum tentu juga. Sebab saya pernah dapat keterangan dari guru-guru, bila Allah Ta'ala menurunkan kepada fulan amrad atau masaib, itu maknanya beda-beda. Satu, bisa jadi azab. Naudzubillah. Wah, naudzubillah. Kalau sudah azab repot ini. Jadi bukan buat kafarah, bukan buat tarakid darajat. Tiga itu, pokoknya tiga itu. Satu azab. Contoh ada orang su'ul adab kepada Nabi Muhammad SAW. Su'ul adab kepada Al-Quran. Su'ul adab kepada wali-wali. Tuhan turunkan azab, selesai. Sudah nasibnya dia. Kedua, untuk pembersih. Ada orang ahlus syar, ahli dosa. Tapi Allah Ta'ala menghendakilah bagi orang ini husnul khatimah. Sebelum matinya, Allah turunkan penyakit. Nah, ini untuk pembersih. Ketiga, ada orang sudah bersih. Khair sudah bersih. Nadhif. Allah tetap turunkan penyakit. Nah, ini baru maknanya tarakki. Untuk meninggikan derajatnya dari derajat yang dia sedang berada di situ. Naik kelas lah. Min maqamil adna ila maqamil a'la. Dari maqam yang dia sedang duduk, naik satu tingkat. Itu terkadang Allah menurunkan al-amrad atau masaib. Nasallallahu salama wal afiyah. Wa wurudul asbabi, dan datangnya asbab, asbabul idtirar, sebab-sebab yang membuat dia sangat butuh, mudzakiratun laka
bima khafiya 'alaika minha, menjadi pengingat-pengingat bagi apa-apa yang samar dari kamu. Wal faqatu dzatiyatu, dan faqah, kefakiran, kebutuhan, adzatiyatu, yang bangsa zat, la tarfa'uha, tidak menghilangkannya, al-awaridu, perkara-perkara yang datangnya baru. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ulangi lagi, kalau kita melihat ada fulan yang sedang musibah atau yang sedang sakit, jangan kita suudzon, fulan ini banyak dosa, penyakit itu untuk penghapusan dosa dia. Fulan ini sedang diazab, itu jangan, itu namanya suudzon, meremehkan orang ya. Dahulukan husnudzan bahwa Allah Ta'ala menurunkan amrad dan masaib kepada fulan untuk mengangkat derajatnya, sambil kita tetap mendoakan supaya penyakit-penyakit dan musibah-musibah yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, baik yang ammah atau khassah, cepat-cepat diangkat bi barakati sayyidil wujud Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.